Berarti kan butuh biaya 36.000 untuk satu titik ini. Kalau seumpamakan di satu rumah itu ada 10 titik, 36.000 kali 10 berarti 360.000 untuk biaya kabel. Biaya kabel untuk yang menuju ke saklar ya, cuma yang menuju ke saklar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kono Channel. Gimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Baik sobat, di video kali ini kita mau sedikit sharing ya. Sharing tentang pemasangan instalasi listrik. Dimana ini sekedar contoh aja. Jadi pemasangan satu saklar double dan satu saklar tunggal. Oke. Nah, kalau untuk pemasangan saklar satu saklar double, satu saklar tunggal di sini, sobat pasti tahu ya, kebutuhan kabel jadi cukup 4 buah kabel ya, yang jalur yang ke saklar dari terminal. Ya, kita cukup memakai 4 kabel. 1 pasang input, 3 pasang output. Nah, untuk pemasangan saklar ini kan kita tidak perlu memakai kabel netral ya. Jadi cukup pasang input dan pasang output. Nah, jadi begini sobat, sering kita melihat pemasangan kabel yang untuk jalur yang ke saklar itu memakai kabel NJM ya, baik kabel isi 2 maupun isi 3. Sering kita melihat pemasangan yang seperti itu. Nah, dengan pemasangan kabel yang jalur yang ke saklar memakai kabel NJM tadi, kalau kita mengacu ke efisiensi kabel ya, harga kabel di sini, kira-kira efisien apa enggak? Oke, nanti kita buktikan ya. Nah, kalau kita sekarang sekedar membandingkan harga ya. Kebutuhan tadi yang kita sebutkan, saklar double 1 sama saklar tunggal 1 itu kan memerlukan kabel 4 buah kabel ya. Jadi kalau seumpamanya memakai kabel NJM di sini, kita cocokkan ukuran dari terminal kabel ini ya, dari TEDUS ini ke titik saklar di bawah di tembok. Umpamakan kita cocoknya 2 meter. Oke. Jadi kalau kita memakai 2 buah kabel NJM ini, berarti kan di sini butuh kabel 4 meter ya. Kalau 2 buah kabel seperti ini ya, 2 buah kabel NJM seperti ini kan kita butuh 4 meter. Kalau kita mengacu ke harga per meter, nah sekarang sebagai contoh aja, di tempat saya itu kan harga kabel yang NJM 2 kali 1,5 itu harganya 450.000 yang ukuran 50 meter. Berarti harga per meter kan jatuhnya 9.000 ya harga per meter. Sekarang kalau butuh 4 meter, berarti kan 9 kali 4 berarti 36.000. Oke, jadi 36.000 untuk biaya kabel yang menuju ke saklar. Nah, ini kan kita contohkan satu titik ya. Kalau di rumah itu ada 10 titik, anggaplah 10 titik ya, 36.000 kali 10 berarti 360.000 untuk biaya kabel yang menuju ke saklar tok ya, cuma yang menuju ke saklar di sini. Belum lagi untuk biaya kabel jalur utama, jalur yang ke lampu segala macam di sini ya. Baik sobat, kita lanjutkan. Jadi kabel NJM tadi kita ganti dengan kabel NJA di sini ya. Nah, kenapa kita ganti pakai kabel NJA? Jadi untuk sekedar membandingkan. Di sini kita cocokkan kualitas kabel sama ya. Tadi kan kebutuhan kabel jalur yang ke saklar ini, kita cocokkan dari TEDUS ini ke titik saklar di sini kan 2 meter ya. Jaraknya 2 meter. Berarti kan kebutuhan kabel kalau tadi pakai kabel NJM butuh 4 meter kabel ya. Nah, di sini kita cocokkan pakai kabel NJA. Berarti kan butuh 4 buah kabel kali 2 meter ya. Berarti kan butuh 8 meter di sini ya. Ini kita cocokkan aja sedikit lebih panjang untuk saklar yang di sampingnya. Sebagai contoh aja, di tempat saya itu harga kabel NJA yang 50 meter itu harganya 175.000 ya. Jadi kalau 175.000 dibagi 50 meter kan jatuhnya 3.500 ya. Nah, berarti untuk satu kabel itu kan jatuhnya 7.000 ya.
kalau kita melihat ke harga kabel, harga satu kabel kan 7.000 karena 2 meter ya. Berarti harga per meter 3.500, berarti kan 2 meter 7.000. Sekarang kalau kabel di sini kan semuanya 4 buah kabel. 4 buah kabel berarti 7.000 kali 4 sama dengan 28.000. Oke. Jadi perbandingan harga kabel kalau untuk jalur yang ke saklar ini memakai kabel NJM dengan memakai kabel NJA itu selisihnya. Nah, kalau tadi memakai kabel NJM jadi jatuhnya kan 36.000 ya. Kalau kita kalkulasikan sesuai harga kabel 36.000. Sedangkan kalau memakai kabel NJA cuma butuh 28.000. Jadi selisihnya 8.000. Nah, sekarang kalau dalam satu rumah, tadi kita contohkan 10 titik ya, 10 titik yang menuju ke saklar ataupun stop kontak. Jadi bisa dikalkulasikan bahwa akan lebih efisien kalau pemasangan jalur yang ke saklar itu memakai kabel NJA. Ya, itu akan jauh lebih efisien ke biaya. Oke, baik sobat, kita lanjutkan. Jadi untuk pemasangan kabelnya sedikit kita jelaskan di sini ya. Nah, anggap saja ini dari jalur utama ya, di sini. Nah, untuk jalur pasanya kita sambungkan di tombol yang warna merah ini. Ini pasa input ya. Nah, sedangkan untuk warna biru ini kita pakai buat jalur output, lampu yang sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Oke. Nah, sementara di sini, nah, kabel ini kan jamperan kabel pasa dari sini ya, ke sini tombol yang merah juga. Sementara ini jalur output yang menuju ke lampu tengah ini. Oke, seperti itu ya. Nah, terus kita sedikit jelaskan di pemasangan fitting ini ya. Jadi seperti ini. Sebelum kita pasang ini kabelnya kita tekuk dulu ya. Ini jalur pasa kita pasang di sini ya, kabel yang warna hitam. Nah, terus untuk ini kabel netralnya kita pasang di sebelah kiri sini. Oke. Oke, baik sobat, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah bersama Kono Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.